Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farana Farisi dengan NPM 0231240111. Di sini saya akan mempresentasikan analisis marketing communication C8 Podcast. Yang pertama ini mengenai profil C8 Podcast. C8 Podcast ini channel podcast dari Falcon Picture yang merupakan transformasi dari komik 8 Revolution. Podcast ini juga menyajikan berbagai konten, obrolan santai dan inspiratif dengan topik hiburan, bahan budaya, dan pengalaman hidup, serta ditunjukkan untuk audiens digital khususnya generasi muda. Alasan saya memilih podcast ini karena saya pernah menonton juga di salah satu konten Calapan Podcast ini yang dimana konten butik Haji Igun. Lalu selanjutnya ini mengenai segmentasi. Yang pertama ini geografis terlebih dahulu. Calapan Podcast ini berasal dari Indonesia dan dominannya itu dari Jakarta, Bandung, Surabaya. Lalu selanjutnya demografis. Di umuran itu sekitaran 18 sampai 30 tahun, gendernya laki-laki dan perempuan. Untuk statusnya itu mahasiswa fresh graduate. Lalu ke psikografis, eh disukainya itu diskusi santai tapi bermakna dan juga konten relate kehidupan. Nah, untuk gaya hidupnya itu digital savvy, suka dengar podcast sambil kerja dan santai. Untuk perilakunya itu konsumsi konten via YouTube dan Spotify untuk tipe pendengar casual listener. Lalu yang terakhir loyalitas itu belum terlalu tinggi karena banyak alternatif podcast lain. Selanjutnya ini mengenai target pasar. Untuk target pasarnya itu anak muda usia 18 sampai 30 tahun yang aktif secara digital, menyukai konten obrolan ringan namun bermakna dan mencari hiburan sekaligus insight. Untuk posisinya podcast ini santai dan relatable yang menyajikan obrolan ringan namun tetap memberikan sudut pandang dan insight bagi anak muda. Lalu membahas mengenai USP, eh, ada quality, service, excellence, price, dan speed. Membahas mengenai kualitasnya terlebih dahulu, yang seperti konten disajikan dengan gaya santai dan relatable. Lalu topik dengan kehidupan sehari-hari anak muda. Dan yang terakhir itu tidak terlalu formal atau lebih mudah dicerna. Selanjutnya membahas service excellence, yang dimana interaksi dengan audiens melalui komentar YouTube dengan engagement di platform digital. Dan gaya komunikasinya itu host terasa dekat dan personal. Lalu untuk harganya itu gratis untuk YouTube dan Spotify. Untuk kecepatannya itu upload mengikuti tren atau topik yang lagi relate dan formatnya podcast ini bisa dikonsumsi kapan saja. Lalu untuk kesimpulan USP, Calapan Podcast ini menawarkan konten obrolan santai yang relatable dengan kualitas ringan namun bermakna dan juga mudah diakses secara gratis dan serta memberikan pengalaman mendengarkan yang fleksibel dan dekat dengan audiens. Lalu membahas marketing mix 4P terlebih dahulu, yang dimana ada produk, price, place, dan promotion. Membahas mengenai produk terlebih dahulu. Nah, untuk produk utamanya itu konten podcast, audio, dan video. Dan untuk bentuknya itu obrolan santai dan diskusi topik kehidupan. Untuk nilainya, hiburan ditambah insight ringan. Lalu untuk harganya itu gratis dan monetisasinya itu ads dan sponsor. Untuk selanjutnya itu place, nah distribusinya itu YouTube dan Spotify dan promosinya itu promosi utamanya media sosial dan thumbnail dan judul menarik, lalu sharing antar audiens. Nah, untuk marketing mix 7P ini ada people, process, physical, evidence. Nah, yang pertama ini people, seperti host podcast gaya santai, relatable. Lalu untuk yang kedua, proses dari produksi konten ke rekaman, lalu ke editing, dan yang terakhir ke upload.
Dan yang terakhir ini physical evidence, seperti tampilan visual seperti studio, setting podcast, lalu untuk kualitas audio atau video. Nah, selanjutnya ini gambaran untuk konten yang promosi unik. Dan ini udah tertera linknya. Nah, jenis promotionnya itu C8 Podcast tergolong dalam promotion mix jenis produk placement dan produk usage. Nah, untuk disebabkan ini oleh fakta bahwa mereka butik Haji Igun ditampilkan secara visual dalam setting podcast. Sementara Kuliner King Abdi diperkenalkan secara langsung melalui aktivitas membawa dan menyajikan makanan dalam konten. Nah, promosi ini menarik karena menggunakan pendekatan soft selling di mana mereka dipromosikan melalui alur cerita dan interaksi narasumber daripada secara langsung atau memaksa. Nah, untuk insight promosi C8 Podcast ini ada tiga. Yang pertama, promosi dilakukan secara soft selling melalui konten. Lalu yang kedua, menggabungkan fashion, butik Haji Igun, dan kuliner King Abdi. Lalu yang terakhir, memanfaatkan emosi dan storytelling untuk menarik perhatian. Lalu untuk membahas blocking konten itu di konten Igun dan Jirayut ini terdapat blocking konten dari brand Tujuh Kurma, di mana produk dan logo ditampilkan secara dominan melalui berbagai elemen visual seperti layar dan produk yang diletakkan di meja. Nah, kemunculan ini brand yang berulang dan mencolok menunjukkan bahwa Tujuh Kurma mendapatkan porsi promosi yang lebih besar dibandingkan brand lain. Lalu untuk built-in content atau produk knowledge, eh di sini terdapat build konten di mana Igun dan Pam-Pam yang menemaninya dan menampilkan produk Tujuh Kurma kepada audiens. Nah, hal ini menunjukkan adanya penyampaian produk knowledge yang dilakukan secara natural dalam percakapan, sehingga audiens dapat mengenal produk tanpa terasa seperti iklan formal. Dan yang terakhir ini membahas produk place atau usage. Di sini terdapat produk placement dan produk usage dari brand madu, di mana produk ini ditampilkan secara visual melalui layar dan botol di area podcast. Nah, selain itu, bintang tamunya juga seperti Tantri dan Arda juga mengonsumsi produk itu secara langsung. Strategi ini efektif karena bersifat soft selling sehingga promosi terasa natural dan lebih mudah dipercaya oleh audiens. Nah, untuk linknya itu sudah saya ini jabarkan. Baik, sekian dari saya Muhammad Farhan Al-Farisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.